ada istilahnya diperbolehkan lah, Iya. ada pengecualian untuk badan usaha yang baru berdiri dan masih kecil skalanya. Terkait dengan pengalaman tadi ya. Terkait pengalaman itu, jadi tidak harus punya pengalaman tertentu. Hai Sobat Ngobras, kembali lagi di podcast BP2JK Wilayah Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu adalah hal-hal yang dapat menggugurkan dalam tahapan evaluasi kualifikasi pada pekerjaan konstruksi. Namun sebelum memasuki ke topik itu, tetap untuk like, komen, dan subscribe di akun YouTube channel BP2JK Wilayah Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita, Mas Aji. Selamat sore, Mas Aji. Selamat sore, Mas Fajar. Apa kabar, Mas Aji? Alhamdulillah, baik dan sehat selalu. Tetap sehat dan tetap semangat ya? Semangat terus. Oke, Mas Aji. Kita sesuai dengan topik pembahasan ya. Kita akan berbicara tentang hal-hal yang menggugurkan dalam tahapan evaluasi kualifikasi. Nah, untuk memulainya nih, Mas Aji, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Mas Aji, apa sih itu sebenarnya tahapan evaluasi kualifikasi di dalam pekerjaan konstruksi? Oke, jadi tahapan evaluasi kualifikasi ini secara umum ya, itu adalah salah satu tahapan dalam Pokja mengevaluasi dokumen penawaran dari peserta. Nah, evaluasi itu ada evaluasi administrasi, evaluasi teknis, harga, dan salah satunya ini, kualifikasi. Jadi, itu adalah salah satu dokumen persyaratan yang ada di dalam tahapan-tahapan yang saya jelaskan tadi, Mas. Oke, jadi itu ya definisinya terkait dengan tahapan evaluasi kualifikasi. Nah, nah untuk melanjutkannya nih, Mas, sebenarnya hal-hal apa saja sih, Mas, yang dievaluasi di tahapan evaluasi kualifikasi pekerjaan konstruksi ini? Wah, ya dokumennya ada cukup banyak. Tapi yang perlu saya mungkin ingatkan ya atau tekankan bahwa pada tahapan kualifikasi ini itu berlaku sistem gugur. Jadi bisa menggugurkan penawaran dari peserta. Kemudian mungkin agak sedikit recap ya dari pembahasan sebelumnya yang dari videonya Pak Ade mungkin. Semoga sudah nonton ya, dan pastinya udah nonton kayaknya. Itu kan dijelaskan terkait dengan formasi 345. Jadi dalam dokumen pemilihan fokus pada bab 3, bab 4, kemudian bab 5. Nah, dokumen dan juga persyaratan kualifikasi ini ada pada bab 5 di dalam dokumen pemilihan. Jadi sebenarnya sudah lengkap ada di sana semua. Tetapi mungkin saya akan sedikit jabarkan ya secara singkat, kurang lebih apa saja. Yang pertama itu diantaranya adalah KSO. KSO itu maksudnya adalah kerjasama operasi. Jadi kalau perusahaannya itu maju dalam kondisi dia ada rekan lain ya ber-KSO, maka harus ada surat perjanjian KSO-nya. Seperti itu. Itu yang awal-awal dulu ya saat maju. Oke, berarti dalam memasukkan penawaran ini peserta harus mengupload ya surat KSO tersebut di tahapan kualifikasi begitu ya, Mas ya? Kalau memang dia ada rekannya, ada KSO rekannya ya. Nah, kalau misalkan tidak ber-KSO tapi tidak mengupload, dia sudah ada nih suratnya. Aduh, tapi ternyata lupa nge-upload nih. Tapi kita ber-KSO itu gimana ya, Mas? Ya berarti kan tidak sesuai dengan persyaratan dong. Gugur. Iya, betul. Oke. Selanjutnya apa lagi nih, Mas, di tahapan evaluasi kualifikasi? Nah, selanjutnya selain itu ada juga perizinan ya. Ini standar ya, administrasi atau legalitas dalam perizinan ya, Mas ya. Di antaranya itu adalah akta. Nah, akta itu akta perusahaan, baik akta pendirian maupun akta perubahan terakhir. Itu harus diupload, harus dilampirkan. Kemudian ada NIB, nomor induk berusaha, dan juga sertifikat standar. Itu harus ada dalam dokumen legalitas perusahaan ini. Oke, jadi sertifikat standar ini juga harus di-upload dalam tahapan evaluasi kualifikasi begitu ya, Mas ya? Betul, itu harus ada. Oke, Mas. Kita tadi sudah berbicara tentang KSO dan juga dengan perizinan di tahapan kualifikasi. Masih ada lagi nggak nih, Mas, yang perlu diperhatikan dalam tahapan evaluasi kualifikasi dan hal-hal yang menggugurkannya nih? Masih ada lagi? Masih ada lagi. Wah, masih ada lagi. Apa aja lagi, Mas? Perpajakan, yaitu harus juga upload NPWP-nya, kemudian konfirmasi status wajib pajak yang sudah valid, KSWP-nya yang valid ya, dan juga bukti pembayaran pajak tahun terakhir yang dipersyaratkan pada bab 5 ini. Itu ada kok, karena berbeda-beda kan setiap tahun, disesuaikan saja. Itu harus ada dan harus lengkap, Mas. Oke. Jadi Pokja pada saat melakukan evaluasi kualifikasi ini bersifat menggugurkan begitu ya?
Ya, kalau tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di bab 5 ini, ya maka akan menggugurkan peserta tersebut. Jadi sifatnya menggugurkan kalau tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan. Oke, tadi sebenarnya sudah banyak sekali juga ya yang disampaikan terkait dengan tahapan evaluasi kualifikasi. Masih ada lagi Mas yang perlu disampaikan nih untuk tahapan evaluasi kualifikasi nih, pekerjaan konstruksi ya Mas ya? Masih ada lagi, diantaranya adalah pengalaman. Mungkin sudah tinggal sedikit ya pembahasannya. Saya persingkat saja. Jadi pengalaman itu tuh ada pengalaman disebutnya dengan KD, kemampuan dasar. Jadi biar melihat dengan pengalaman dimiliki dia layak nggak buat ngerjain paket ini. Nah itu syaratnya adalah 3 kali NPT. NPT itu nilai pengalaman tertinggi. Dan itu juga lebih detailnya ada di bab 5 dokumen pemilihan. Nah selain pengalaman KD tersebut, ada juga pengalaman pekerjaan konstruksi dalam 4 tahun terakhir. Nah itu tidak harus sejenis. Itu yang penting pengalaman pekerjaan konstruksi. Ini sebenarnya kalau kita melihat dari secara pemikiran umumnya ya, dengan hal tersebut kan membuktikan bahwa penyedia tersebut atau kontraktor tersebut mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang sedang diikuti tendernya karena punya pengalaman. Ini Mas, misalkan ada contoh kasusnya seperti ini. Saya badan usaha baru atau perseorangan yang baru berdiri dan belum memiliki pengalaman dalam pekerjaan gitu. Apakah kita tetap bisa nih mengikuti dengan persyaratan seperti itu, Mas? Tetap bisa. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Mungkin perusahaannya baru ya, baru dibuat beberapa bulan lalu atau tahun lalu baru bikin. Nah itu ada pengecualian bagi perusahaan baru. Ini tapi hanya untuk kualifikasi usaha yang kecil ya. Nah itu diperbolehkan. Jadi kalau untuk paket tender yang kualifikasinya kecil Mas, itu bisa. Untuk yang di bawah 2,5 M itu ada persyaratannya. Jadi ada istilahnya diperbolehkan lah, ada pengecualian untuk badan usaha yang baru berdiri dan masih kecil sekarang. Terkait dengan pengalaman tadi ya. Terkait pengalaman itu, jadi tidak harus punya pengalaman tertentu ada. Nah nanti untuk lebih detailnya ada juga kok di Dokpil, dokumen pemilihan bab 5. Jadi silakan dibaca, dipelajari lebih detail, ada semua dan lengkap. Sangat menarik sekali nih tadi pembahasan yang sangat komprehensif terkait dengan hal-hal yang dapat menggugurkan dalam tahapan evaluasi kualifikasi. Mungkin masih ada lagi Mas? Ya sisanya paling tambahan seperti sisa kemampuan paket itu lebih detailnya ada juga di dokumen pemilihan bab 5 dan juga tambahan itu ada beberapa dokumen yang mungkin hanya untuk kualifikasi usaha besar seperti sertifikat manajemen mutu, sertifikat manajemen lingkungan itu dipersyaratkan tapi hanya untuk kualifikasi besar. Besar saja. Lalu tambahan lagi ya. Yang terbaru ini ya ada peraturan yaitu harus pengalaman yang dinilai, yang dievaluasi itu yang terdaftar di dalam SIMPAN, yaitu Sistem Informasi Pengalaman. Dan itu bisa dibaca juga aturan mainnya atau aturan regulasinya itu di dokumen pemilihan ada rujukannya. Jadi aturannya tuh baca semua ya seperti di pembahasan video Pak Ade. Formasi 3, 4, 5 itu ada semua di dalam dokumen pemilihan. Sangat luar biasa sekali tadi pembahasan dari Mas Aji ya. Menarik sekali ya Mas ya. Hal-hal yang dapat menggugurkan di tahapan evaluasi kualifikasi. Baik Sobat Ngobras, demikianlah tadi pembahasan terkait topik yang tadi kita bahas sangat menarik sekali tentang hal-hal yang dapat menggugurkan dalam tahapan evaluasi pekerjaan konstruksi. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe akun YouTube channel BP2JK Sulawesi Tengah dan akun sosial media Instagram dan TikTok. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih, salam sehat dan salam ngobras.